Ya, baik teman-teman sekalian, kita bicara mengenai speak to lead, ya, strategi komunikasi seorang pemimpin. Anda sebagai orang HR, orang sebagai bagian kepegawaian, atau apapun bagian Anda harus mampu berbicara sebagaimana harusnya seorang pemimpin berbicara, gitu ya. Bagaimana seorang pemimpin itu berbicara, bagaimana dia didengar, bagaimana dia diikuti, bagaimana dia arahannya itu bisa diterima dengan baik. Hari ini tidak sedikit pemimpin yang jangankan berbicara, sebelum berbicara pun orang sudah enggan mendengarnya. Bahkan sebelum dia bicara, maka rekan-rekan sekitarnya, anak buahnya sudah mengatakan, apalah didengerin, saya udah tahu dia, udah tahu modalnya, gitu ya. Jadi betapa berbahayanya kalau kita menjadi sosok yang tidak layak didengar. Nah, pada sharing kita saat ini, pagi hari ini, saya ingin berbagi ke teman-teman semua. Saya kebetulan 25 tahun berkecimpung di dunia HR, berkecimpung di berbagai organisasi, di asosiasi, dan sebagainya. Saya melihat dari perjalanan panjang tersebut sebuah poin penting bahwa betapa pentingnya kemampuan komunikasi, apalagi kalau kita di bidang HR. Karena HR memang banyak fungsinya, dari mulai rekrutmen, training, dan sebagainya sudah kita banyak pelajari. Tapi ruh dari semua proses tadi itu tiada lain selain komunikasi. Artinya apa? Ketika kita punya kemampuan komunikasi yang baik, maka proses rekrutmen sampai dengan dari hiring sampai firing, yaitu semuanya akan berjalan dengan baik. Ya. Dan sebaliknya, teman-teman sekalian, sebagai HR, sebagai bagian kepegawaian, sebagai leader misalnya, kalau kemampuan komunikasi kita tidak bagus, maka dari fungsi depan sampai belakang tadi, dari rekrutmen sampai pemecatan, sampai PHK, dari hiring sampai firing tadi, semuanya tidak akan optimal, gitu ya. Nah, baik, teman-teman sekalian, apalagi saya mengamati bahwa lebih dari 70% waktu kita itu untuk berkomunikasi. Kalau kita berada di dunia kerja maupun di bisnis, pasti mayoritas kita waktunya untuk berkomunikasi, ya. Ini next slide-nya maju tidak? Oops. Baik, teman-teman sekalian, saya mengangkat topik speak to lead. Artinya, bagaimana waktu kita yang 70% tadi yang mayoritas digunakan untuk berkomunikasi, itu komunikasinya sesuatu yang berdampak kepada karir, kepada bisnis, dan kepada kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya agar komunikasi kita itu berdampak? Maka bagaimana caranya agar seluruh aktivitas komunikasi kita itu betul-betul komunikasinya seorang leader, ya. Karena kalau kita sudah punya kemampuan speak to lead, artinya semua aspek komunikasi yang kita lakukan itu berdampak kepada kepemimpinan kita, gitu ya. Baik. Nah, waduh, masih pada berdatangan nih, baru masuk. Ada Yeni Astuti. Oke. Ini kenapa tidak bergeser? Oke. Nah, kenapa
speak to lead itu sangat penting. Kenapa kemampuan berbicara sebagai seorang pemimpin itu perlu kita kuasai? Ya, karena pemimpin itu, teman-teman, mencapai tujuannya itu melalui orang lain. Dia achieve their goal through other people, not by himself. Bukan karena kehebatan diri sendiri, tapi bagaimana dia menggerakkan anak buah, bagaimana dia menggerakkan college-nya, orang-orang sekitar dia, bagaimana dia menginfluence superior, atasan. Nah, orang ini meraih atau mencapai tujuannya melalui orang-orang di sekitar dia. Melalui apa tentu? Melalui komunikasi. Ya, keberhasilan setiap organisasi, perusahaan atau institusi apapun, ya, teman-teman sekalian, itu tidak hanya tergantung dari kualitas orang-orangnya. Mungkin teman-teman jadi lurah, mungkin ada jadi kepala bidang, kepala seksi, atau apapun, jabatan teman-teman semua, itu kehebatannya itu tidak hanya tergantung orang-orang yang ada di sekitar Anda, tapi lebih tepat lagi, lebih spesifik lagi, sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi pemimpinnya. Ya, jadi kemampuan komunikasi Anda sebagai leader betapa sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan institusi Anda, tujuan bidang Anda, tujuan seksi Anda, gitu ya. Jadi apapun kompetensi yang dimiliki seorang pemimpin, jika ia tidak efektif berkomunikasi, akan sulit mencapai hasil melalui orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Jadi ini sangat jelas sekali betapa tadi saya bilang kita sangat mahir dalam rekrutmen, mahir dalam training, mahir dalam employee relation, dalam performance management dan sebagainya. Tapi kalau tidak didukung oleh kemampuan komunikasi yang kuat, maka semuanya tidak akan mendekatkan Anda kepada tujuan organisasi Anda, tujuan institusi Anda. Gitu ya. Baik. Tolong di-mute dulu. Di-mute dan juga itu Susi itu masih berisik. Susi Wahyuni. Nah, nanti kalau sudah di-mute, kita bisa, saya buka nanti kesempatan ya, tenang. Kalau mau bertanya, dicatat dulu. Yang nggak puasa, jangan makan kelihatan di layar ya, kasihan yang puasa ya. Lanjut. Nih, bayangkan oleh teman-teman, kerjaan leader itu seperti ini. Kenapa sampai 70% waktunya itu untuk ngomong, untuk berkomunikasi. Karena memang kerjaannya ini semua nih. Dari memberikan direction, memberikan arahan, memberikan motivasi, presentasi, mempengaruhi persuasi, negosiasi, memberikan penghargaan, apresiasi, mengoreksi kalau ada penyimpangan di anak buah, memberikan penghargaan, rewarding, punishment terkadang, mimpin meeting, ya, menugaskan sesuatu, mempengaruhi sesuatu, memberikan inspirasi kepada anak buah, kepada tim, memberikan sejumlah pelatihan, memberikan sejumlah pengawasan, ya, lalu juga coaching dan lain-lain. Ini semua adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, betapa akan berbahayanya kepemimpinan dia bila mayoritas waktu yang digunakan untuk komunikasi tadi ternyata dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Jadi saya ingin menekankan betapa ini sangat penting bagi kita sebagai leader. Leaders need the ability to speak to lead. Leader sangat butuh kemampuan untuk berkomunikasi, speak to lead ini, ya. Baik. Nah, apa yang kita akan pelajari, teman-teman, ada 3 hal. Ya, seorang pemimpin yang efektif itu harus mengetahui, harus mengerjakan, dan harus menjadi 3 aspek ini. Ya.
pertama adalah bagaimana seorang pemimpin itu didengar. Yang kedua, bagaimana pemimpin itu diikuti. Dan yang ketiga, bagaimana pemimpin mencapai tujuannya. Nah, speak to lead mengajarkan kepada kita 3 aspek. Yang pertama adalah kita harus menjadi the person yang layak didengar. Ya. Jadi nanti kita akan lihat bahwa ada 3 kualitas diri seorang pemimpin yang harus kita miliki agar belum apa-apa orang tuh sudah pengen dengar gitu. Mungkin teman-teman pernah terkadang Anda mau ada yang ngasih tahu, ada kumpul-kumpul si A mau bicara tuh gitu ya. Dalam benak Anda terkadang, si A ngomong, enggak dah, dia mah paling juga tahu dah yang diomongin apa, gitu ya. Nah itu contoh bahwa kita bukan pemimpin yang layak didengar. Tapi ada tipe orang lain lagi yang ketika dia mau bicara, orang itu sangat ingin mendengar. Nah, disinilah di bagian pertama ini kita bicara mengenai the person. Artinya apa? Pribadi model seperti apa yang kata-katanya layak didengar, yang ucapannya pantas diikuti, yang arahannya wajar diikuti, gitu ya. Yang kedua adalah tentu tidak hanya secara pribadi dia itu layak didengar, tapi juga pesan-pesan seperti apa sih yang layak seorang pemimpin sampaikan. Apakah pantas seorang pemimpin ketika ketemu anak buahnya mengerumpi, atau dia malah menjelekkan orang lain, atau menjelekkan perusahaan, atau menjelekkan institusi yang ada. Kualitas seorang pemimpin bisa dilihat juga dari pesan-pesan yang biasa dia sampaikan. Nah, ini nanti ada 12 pesan yang penting dan layak dan wajar seorang pemimpin lakukan. Ya. Dan yang terakhir tentu tidak hanya secara pribadi dia layak didengar, secara pesan juga pesannya wajar dan pantas memang disampaikan oleh seorang pemimpin. Yang ketiga adalah cara menyampaikannya pun cara menyampaikan seorang pemimpin. Jadi cara ini sesuatu yang sangat penting. Karena hal baik disampaikan dengan cara tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Hal baik disampaikan dengan baik, tapi yang menyampaikannya pribadi yang tidak layak didengar juga akan mereduksi atau mengurangi kualitas pesannya itu sendiri. Jadi 3 aspek ini rekan-rekan sekalian adalah suatu hal yang sangat penting, yang saling melengkapi dan tidak bisa dikesampingkan. Ya. Kualitas dirinya sangat penting, karena itu yang akan pertama kali dilihat. Teman-teman, kalau kualitas suara saya kurang bagus, tolong kasih tahu ya. Nanti saya cerita, terus ternyata teman-teman nggak dengar, kan sayang juga ya. Jadi inilah 3 hal penting yang terkait dengan komunikasi yang perlu kita bahas. Kita waktunya tidak banyak, sekitar 1,5 jam, ini sudah 30 menit. Kita akan punya waktu 30 menit lagi untuk membahas isinya. Nanti 30 menit terakhir baru kita akan diskusi. Ya. Baik. Apa sih pentingnya komunikasi di zaman sekarang, teman-teman? Dari 3 aspek ini kenapa penting? Kalau dulu orang sering mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Dulu itu banyak orang yang penting udah kerja yang bagus dah. Tidak perlu banyak berbicara. Karena apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Takut kalau dia banyak ngomong, banyak berbicara, dianggap tidak berisi. Makanya tidak mau banyak bicara. Itu zaman dulu mungkin masih oke. Di zaman sekarang ketika persaingan sangat ketat, ketika kompetisi sangat berat, hari ini tidak sekedar kita harus hebat,
dalam berkinerja, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan baik. Mampu menjual diri dengan baik. Jadi kalau dulu orang mengatakan cukup dengan tong kosong, nyaring bunyinya, maka kita ke depan, kita butuh yang namanya tong isi, nyaring bunyinya. Jadi tongnya penuh dengan isi, ilmunya banyak, kinerjanya bagus, tapi dia pun jago dalam berkomunikasi. Bagaimana agar jago dalam berkomunikasi? Maka kuasai 3 aspek ini. Jadilah pribadi yang layak didengar, milikilah pesan-pesan penting seorang pemimpin itu apa yang biasa dan pantas dibicarakan. Dan yang ketiga, ketahuilah bagaimana cara menyampaikannya, cara mendeliverinya dengan baik. Gitu ya. Baik. Kalau sudah lebih dari 9.15, nanti kita tidak akan mengizinkan lagi yang masuk ya ke dalam kelas. Karena sudah ketinggalan setengahnya. Nanti bingung. Tahu-tahu di tengah-tengah. Nanti itu mungkin ikutnya di kelas yang lain. Baik, ini. Jadi kalau ada rekan yang belum masuk, segera kasih tahu. Masih ada waktu sekitar 12 menit lagi sebelum telat ya. Baik. Nah, satu dulu. Sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu the person. Ya. Bagaimana pemimpin itu didengar? How to demonstrate your leadership personality. Jadi, seorang pemimpin akan didengar. Komunikasi pemimpin yang efektif itu sangat ditentukan oleh siapa yang berbicara. Memang teman-teman ada hadis yang mengatakan undur wakola wala tandur man kola gitu ya. Dengarkanlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Itu tidak salah. Dalam rangka kita belajar, mungkin dari siapapun kita ambil. Kalau pun itu dari pantat ayam, kalau telur, ambil kan gitu kata peribahasanya. Artinya, itu baik, itu nasihat agar kita jangan pilih-pilih, dengarlah ilmu itu dari siapapun. Tapi dalam konteks komunikasi, sahabat sekalian, itu siapa yang berbicara itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Diri Anda merupakan hal utama dan pertama yang akan dilihat dan menentukan apakah komunikasi pemimpin akan didengar atau tidak didengar. Jadi apakah komunikasi Anda akan didengar atau tidak didengar, ini sangat tergantung dari the person-nya Anda. Keteladanan nilai-nilai perilaku Anda adalah kunci awal yang akan membuat audiens membuka telinga dan hatinya untuk mendengarkan komunikasi Anda. Jadi, sehebat apapun pesan yang akan Anda sampaikan, dan sejeli atau sesistematik apapun cara Anda menyampaikannya, tapi kalau kualitas diri Anda-nya bermasalah, maka ini akan membuat komunikasi Anda tidak efektif. Jadi betapa pentingnya the person, ya. Nah, the person itu ada apa? Ada 3 persons of speak to lead. Dalam kitab Speak to Lead ini ada 3 kualitas diri Anda, kualitas pribadi Anda yang harus betul-betul Anda kuasai, Anda jaga, ya tepatnya mungkin dijaga. Dijaga dalam pengertian, jangan pernah membiarkan orang berpersepsi atau memiliki citra dalam kepalanya bahwa, oh Anda ini negatif kualitas pribadinya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Bagaimana caranya? Maka 3 hal ini harus betul-betul Anda jaga, Anda tunjukkan. Sebentar saya geser dikit karena ini agak matahari bergeser, jadi agak panas. Ya, bentar. Teng. Aduh. Ini kantor saya sekarang pindah ke rumah, jadi saya
tiap hari ngantor di luar halaman supaya ini ada yang baru masuk lagi, Rizka Apriani. Oke, masih diizinkan sampai 8 menit lagi ya. Amannya bagus, Pak. Baik. Ya, kalau udah masuk silakan di-mute ya. Baik. Tadi sampai mana? Nah, ini dia. Jadi, teman-teman sekalian, itu sekali lagi tambahan juga tuh. Barusan sinyalnya kurang bagus, Pak. Betul. Kalau dulu kebutuhan bahan pokok itu makanan cukup, beras, minyak, segala macam gitu ya. Sekarang pulsa masuk ya. Karena kalau nggak ada jaringan juga susah kita mau berkomunikasi, mau sekolah, mau kuliah, mau apa ya. Apalagi dengan kondisi PSBB ini. Kita harus punya wifi atau jaringan yang cukup kuat ya. Terkadang beras harus dikurangi sebagian jatahnya untuk beri pulsa ya. Baik. Back to screen. Kita sekarang we are speaking about 3% of speak to lead. Jadi bagaimana kualitas pribadi tadi yang layak didengar. Kita belum bicara mengenai pesan, kita belum bicara mengenai cara bicaranya, tapi kita sekarang sedang bicara mengenai pribadinya dulu, kualitas orangnya dulu. Ada 3 hal penting. Yang pertama adalah personal values. Ya. Anton baru masuk, oke. Nah, teman-teman sekalian, personal values di sini artinya bagaimana nilai diri. Nah, nilai diri kita itu harus betul-betul senantiasa dimanapun dan kapanpun tunjukkan bahwa kita memiliki nilai diri yang sangat positif. Nilai diri itu apa? Pertama, misalnya kita senantiasa menjaga integritas. Ya. Senantiasa menjaga kejujuran kita. Ini sangat penting. Ketika Anda cacat dalam integritas, maka ke depan Anda ngomong apapun orang tidak akan percaya. Jadi tidak boleh ada kesempatan sedikit pun orang di luar Anda yang punya persepsi bahwa oh Anda itu orang yang tidak jujur, gitu. Ya. Jadi integritas, komitmen, nah ini penting. Jadi kalau Anda janji ternyata Anda tidak bisa tepat, itu jangan Anda santai-santai saja. Segera perbaiki, segera minta maaf, lalu luruskan. Sorry, saya kemarin tadi saya tidak bisa datang tepat waktu karena saya ada ini mendadak. Mungkin orang tua sakit atau apapun, sampaikan dengan penuh ketulusan dan memang jujur. Untuk apa ini penting? Supaya tidak nempel di orang itu sebuah image, citra, brand, oh Anda ada tipe yang tidak punya integritas. Kenapa ini sangat penting teman-teman dijaga? Sekali lagi, citra Anda mempengaruhi kualitas komunikasi Anda. Gitu ya. Jadi, itu namanya personal values. Wait, 20 menit lagi. Waktu kita terbatas. Mungkin nanti lebih-lebih dikit ya, waktu bertanyanya kita kurangin. Karena saya perlu menyampaikan secara keseluruhan dulu, mungkin next time bisa lebih detail per poin, bisa saja. Tapi kesempatan ini, saya ingin menyampaikan secara big picture-nya, gambaran keseluruhan, orang hebat itu orang yang seperti apa dalam berkomunikasinya. Gitu ya. Yang kedua adalah, teman-teman sekalian, personal qualities. Ya. Ini artinya adalah, kalau yang nomor 1 tadi adalah nilai pribadi, kalau yang kedua ini adalah kualitas pribadi. Nah, kalau nilai tadi lebih berkaitan dengan kejujuran, integritas, walk the talk. Jadi dia mengatakan apa yang dia lakukan, dan dia pun melakukan apa yang dia katakan. Itu namanya kualitas pribadi. Ya, itu namanya nilai pribadi, personal values. Nah, sedangkan kualitas pribadi itu lebih terkait dengan secara personal, kita punya kualitas, punya harga, punya nilai yang memang layak dijual. Yang layak memang diakui kehebatannya. Apa itu? Ada 5D.
Yang pertama, Anda difference. Anda memang punya keunggulan pribadi. Anda punya kehebatan dalam bidang tertentu. Ya, difference. Yang kedua adalah Anda punya energi yang hebat. Karena Anda ditujukan oleh pribadi D yang kedua, yaitu dream big. Orangnya punya impian besar, berenergi. Orang yang difference. Artinya tadi D pertama itu Anda bukan orang yang biasa-biasa. Orang yang biasa-biasa ngomongnya juga nggak akan didengar, nggak menarik. Tapi kalau orang yang unggul, orang yang hebat, ngomongnya pun akan didengar orang. Yang kedua tadi dream big. Orang yang punya impian besar, biasanya dia semangat hidupnya. Tapi orang yang tidak punya impian, tidak punya target, orangnya lemes, masa depannya suram gitu ya. Ngomongnya pun nggak akan menarik. Ya. D yang ketiga adalah dare to fight for dream. Orang yang gigih dalam menjalani kehidupannya. Mohon maaf. Orang yang lemah, orang yang mudah menyerah, orang yang lemes, ngomongnya pun tidak menarik. Tapi orang yang punya masa depan, orang yang berani fight menghadapi masa depan, suaranya, energinya menarik untuk orang mendengar kata-katanya. Ya, yang keempat adalah D yang keempat tentu difference. Yang kedua apa? Tadi dream big. Yang ketiga dare to fight for dream. Yang keempat adalah dia memiliki kemampuan untuk menerima keberagaman. Namanya jadi deviasi atau apa namanya keberagaman ya bagi dia adalah sesuatu yang biasa. Kalau Anda sebagai pribadi yang senangnya hanya pada kelompok tertentu, Anda hanya membela suku, ras, golongan tertentu, maka tentu Anda akan diidentifikasi sebagai orang yang tidak universal. Tidak mau orang mendengar Anda. Oh, kalau dia mah ngalah, dia mah terlalu hanya kelompok dia saja yang bagi dia yang terpenting. Nah, seorang leader ya, D yang keempat ini lebih tepat dengan kata-kata diversity. Artinya apa? Orang yang senang dengan perbedaan. Orang yang tidak egois dengan kelompok tertentu. Orang yang menerima keberagaman. Nah, ini sangat penting ya. Dan D yang terakhir adalah do it well. Artinya apa? Orang yang memiliki kualitas di mana dia betul-betul mencintai bidang yang dia jalani. Nah, ini sangat penting teman-teman. Orang yang mencintai bidang yang dia jalani, maka itu akan juga nanti terrefleksi dalam cara dia berbicara, dalam dia berkomunikasi. Kalau dia menyesal dengan hidupnya, tidak menyukai bidangnya, itu ngomongnya pun tidak akan menarik, gitu ya. Jadi personal quality sangatlah penting. Yang terakhir adalah personal performance. Nah, kalau ini adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita yang merupakan sebuah mahkota, kinerja, prestasi yang kita miliki. Anda mendengar orang yang berbicara di mana dia punya prestasi dalam hidupnya. Ya. Ini sudah 9.45. Jadi mohon maaf ini Andi Suhendro tidak bisa masuk ya karena sudah lewat dari separuh waktu. Kita lanjutkan. Karena nanti sayang ketinggalan bahan-bahannya ya. Nanti ikut saja yang besok atau yang nanti yang siang ya. Mungkin jam 10.30. Personal performance ini teman-teman sekalian adalah tadi sekali lagi saya bilang merupakan mahkota, kebanggaan, prestasi yang kita miliki. Ya. Jadi kalau kita ngomong mau didengar, maka dalam fungsi dan tugas kita apapun, bikinlah Anda itu sebagai pribadi yang mengukir tinta emas di situ. Jadi apapun yang menjadi KPI Anda capai. Kalau Anda bagian sales, target Anda selalu tercapai.
Kalau Anda di bagian staf mungkin target Anda tercapai. Ya, jadi ini sesuatu yang kita banggakan dan orang ketahui bahwa saya itu punya mahkota, dipersepsi sebagai orang yang berprestasi. Nah, ini sangat penting ya. Yang paling gampang mungkin tadi, orang yang berprestasi pada bidang kita. Nah, orang yang berprestasi pada bidang kita itu ketika ngomong pasti orang mau dengar. Akan berpengaruh besar. Tapi kalau kita dalam hidup tidak ada karya yang dibanggakan, tidak ada prestasi yang diakui, tidak ada kehebatan yang membuat orang acungkan jempol, maka itu berat jadinya. Sulit orang mau merespek komunikasi kita. Gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, itu yang terkait dengan the person. Ya. Next, kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu the message. The message adalah pesan. Ya. Apa sebetulnya omongan seorang pemimpin? Apakah seorang pemimpin obrolannya tentang sinetron? Apakah seorang pemimpin hebat itu obrolannya tentang menjelekkan orang lain? Apakah seorang pemimpin hebat itu obrolannya tentang... Tolong di-mute dulu. Ya. Apakah seorang pemimpin hebat itu kata-katanya tentang kejelekan perusahaannya, tentang kejelekan instansinya? Ini kita tengok. Komunikasi pemimpin yang efektif itu sangat ditentukan oleh apa yang dibicarakan. Ya. Ucapan pemimpin menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Semua pemimpin efektif berbicara 12 esensi komunikasi pemimpin. Nah, apa aja 12 itu? Nanti kita tengok. 12 esensi komunikasi pemimpin menyampaikan bahasa pemimpin yang membedakan antara pemimpin dan yang bukan pemimpin. Nah, ini hati-hati nih. Jadi kalau Anda cek nanti, Anda assess, saya ini yang diomongin apakah banyaknya yang termasuk 12 ini, atau yang saya omongkan itu bahkan kebanyakan di luar 12 ini. Kalau mayoritas di luar 12 ini, berarti kita belum kualitas seorang pemimpin. Ya. Apa saja 12 itu? Yang pertama, seorang hebat, seorang pemimpin yang efektif itu, kalau dia berbicara selalu memiliki gambaran jauh ke depan. Selalu ngomongnya tentang the future. Oh, kita ke depan tuh akan apa? Oh, tahun depan kita akan ngapain? Ya, selalu dia bicara sesuatu yang akan dicapai di depan sana. Itu bicara seorang pemimpin. Ya, kita tidak terlalu detail karena waktu kita terbatas. Saya akan sampaikan poin-poinnya. Yang kedua adalah pemimpin itu selalu bicara target, selalu bicara apa yang akan dicapai. Misalnya, ini sekarang lagi bulan Mei. Tanggal berapa sekarang? 16, 17? Oh, 17. Kalau seorang pemimpin ketemu tim yang ngobrol, oh teman-teman sekarang tanggal 17. Target kita bulan ini adalah misalkan, kalau bagian penjualan ya misalnya, tahun ini, bulan ini kita targetnya 1 miliar. Sampai dengan tanggal 17 ini, jangan lupa kita udah hampir setengahnya. Jangan lupa target kita bulan ini adalah 1 miliar. Jadi dia selalu ngingetin goal. Itu topik pembicaraan pemimpin itu ya. Yang ketiga ada bicara strategi. Jadi pemimpin itu omongannya selalu bicara mengenai cara, mengenai strategi. Bagaimana meraih sesuatu yang lebih baik. Dia melihat, oh saya dapat strategi baru nih. Saya baca buku, saya ini lihat ternyata ada strategi baru. Dia sharing tentang strategi baru. Ya, itu omongan seorang pemimpin. Yang keempat adalah bicara result. Ketika dia bertemu dengan tim, apa yang dia sampaikan? Di tanggal 17 ini kita bersyukur sudah mencapai 500 juta penjualan kita. Ya, masih ada waktu 13 hari lagi. Nah, ini namanya bicara result. Apa yang didapat sekarang, gitu ya. Tentu riset kalau sales seperti itu, kalau Anda bagian yang lain tentu tergantung dari fungsi teman-teman ya. Lalu bicara mengenai evaluasi. Ya.
Evaluasi artinya apa? Seorang pemimpin yang hebat itu ketika berbicara selalu menyampaikan dan melakukan analisa terhadap apa yang sudah dicapai. Teman-teman, ini sudah tanggal 17. Kita baru mencapai 500. Ada hal kelihatannya sulit kita perbaiki. Karena secara target kita mestinya harus sudah mencapai 700-an. Mari kita lihat evaluasi apa yang kira-kira kurang tepat kita jalankan. Misalnya seperti itu. Ya. Apresiasi. Nah, seorang pemimpin hebat selalu tidak lepas dari kata-kata ini. Tidak lepas daripada konten ini. Dia memberikan penghargaan. Sekecil apapun dia bisa lihat, oh, tim yang menonjol, yang ada kontribusi siapa sekarang. Dia angkat tuh ke permukaan. Hey, thank you si Pulan. Luar biasa tuh dia kemarin melakukan approach kepada customer. Oh, kemarin hebat tuh si Badu. Luar biasa dia. Ketika ketemu klien, dia menyambut dengan hangat. Padahal dia belum gajian tuh akhir bulan, misalnya gitu ya. Ini contoh, sekecil apapun, komunikasi leader itu senantiasa memberikan apresiasi. Ya. Nah, yang ketujuh adalah motivasi. Seorang leader, pesan yang disampaikannya tidak lepas dari poin ini. Dia senantiasa berupaya menyisipkan motivasi kepada timnya. Sesulit apapun, seberat apapun COVID-19 di hadapan kita, dia senantiasa mampu menunjukkan motivasinya. Walaupun secara personal, secara pribadi, mungkin dia pun mengalami kondisi sulit. Tapi bagaimana sebagai leader, dia senantiasa menyampaikan pesan-pesan motivasi kepada timnya. Ya. Lalu pesan solusi. Solusi juga merupakan pesan penting yang senantiasa dijaga oleh seorang leader. Dia tidak hanya menyampaikan problem, tidak hanya menyampaikan permasalahan, tapi senantiasa dia mengajak timnya berbicara mengenai solusi. Pesan tentang solusi merupakan sesuatu yang diidam-idamkan oleh anak buah, oleh tim. Oleh karena itu, leader pesannya senantiasa berupaya menyampaikan poin-poin solusi ini. Ya. Berbicara mengenai jaringan, networking, relationship. Ini poin pesan penting yang senantiasa menjadi poin yang biasa dideliver oleh seorang pemimpin. Ya. Kekuatan, ya, kekuatan organisasi. Ini juga hal penting yang menjadi pesan seorang pemimpin. Peluang ke depan, ya, peluang apa yang ada di depan sana. Jadi tidak hanya berbicara jangka pendek, tapi juga jangka ke depan. Hari ini memang kita COVID-19 harus survive. Dia bicara harus survive sekarang, bagaimana solusi dari dia. Dia memotivasi tim, tapi dia pun senantiasa memikirkan mengenai opportunity ke depan. Bagaimana mempersiapkan ke depan nanti, pasca COVID kita bagaimana, misalnya. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi, opportunity, sesuatu yang terkait dengan hope, dengan harapan. Ya, jadi tim itu kenapa dia pengen mendengar kata-kata kita? Karena apa? Oh, kalau ketemu dia tuh saya jadi semangat. Dia itu selalu berbicara mengenai harapan ke depan. Ada juga orang kalau ketemu dia tuh selalu stres, selalu keluhan yang disampaikan, selalu problem yang dia sampaikan. Jadi kalau sudah ketemu dia, mata tambah berat gitu kan. Kalau sudah ketemu dia, yang asalnya sehat menjadi berpenyakit gitu ya. Sudah ketemu dia yang asalnya cerah menjadi redup dunia ini. Ya, itu berarti kita bukan seorang leader, ya. Sebagai seorang leader pastikan pesan-pesan yang kita deliver tidak keluar dari 12 poin penting ini, ya. Baik, sudah 56. Saya mungkin akan lebih dari jam 10 sedikit, mungkin 10 lebih 10 ya. Paling lama kita akan menyelesaikan topik yang ketiga. Jadi kalau yang pertama tadi bicara mengenai kualitas the person, yang kedua kita bicara mengenai kualitas the message, pesan yang penting, yang ketiga kita akan bicara mengenai the way, bagaimana caranya. Karena orangnya hebat, pesannya bagus, kalau cara menyampaikannya tidak menarik, tidak cakap, tidak tepat, maka ini semua
menjadi tidak akan efektif, ya. Baik, inilah dia the way how the leader should speak. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu berbicara, ya. Komunikasi pemimpin efektif sangat ditentukan oleh bagaimana menyampaikannya. Anda dikasih makanan, tapi dilemparin, padahal makanannya enak. Nah, gimana tuh rasanya? Kan beda. Ya, Anda dikasih uang 100.000. Nah, 100.000, mungkin ya 10.000 lah. Ya, 10.000 tapi dengan tersenyum menyerahkannya. Lalu yang satu lagi 20.000 tapi dilempar kepada Anda dengan wajah yang sinis. Mana yang lebih menarik bagi Anda? Tentu 1.000.000 dengan sambil senyum, gitu kan? Benar ya? Ya. Jadi betapa cara menyampaikan itu sesuatu yang penting sekali. Cara pemimpin berbicara menentukan pengaruh kepemimpinannya. Komunikasi pemimpin yang tepat cara penyampaiannya akan mendukung sukses pemimpin mencapai tujuan. Ya. Ada cara, waktu, dan strategi komunikasi yang perlu dilakukan pemimpin untuk membentuk pengaruh kepemimpinannya. Cara yang salah, waktu yang tidak tepat, strategi yang salah, maka membuat pesan tidak sampai. Ya. Oleh karena itu, kuasai 13 cara komunikasi pemimpin yang mendukung sukses pemimpin mencapai tujuan dan pengaruh kepemimpinan. Semua pemimpin yang sukses mencapai tujuan dan pengaruh kepemimpinannya, mereka punya cara berbicara sebagaimana seharusnya pemimpin berbicara, speak to lead. Ya, jadi tidak asal berbicara, tidak asal menyampaikan pesan, tapi tahu how to deliver-nya, how to communicate-nya, how to speak-nya. Ya. Apa saja 13 ini? Yang pertama adalah creating momentum. Ya. Sebagai seorang pemimpin, teman-teman sekalian, karena menyadari bahwa sebagai pemimpin kita penting membangun semangat, membangun kekompakan, membangkitkan energi tim, maka dia harus berupaya mencari cara yang terbaik. Yang pertama adalah dia creating momentum. Artinya apa? Dia mencari cara yang tepat. Ketika tahun baru, dia tidak nyantai-nyantai, dia siapkan New Year message. Oh, pesan tahun baru. Ya. Jadi kalau pemimpin hebat tidak mengesampingkan momentum-momentum penting. Ketika ada tahun baru dia ngomong. New Year message dari leader. Anda ngomong di situ. Kalau Anda mungkin bukan orang nomor 1, kasih tahu orang nomor 1 Anda di tempat institusi Anda. Bos, ini tahun baru. Yuk kita bikin New Year message. Bagaimana ada pesan penting yang disampaikan kepada seluruh anggota organisasi. Gitu ya. Yang kedua adalah considerate others. Nah, teman-teman sekalian, sebagai seorang pemimpin di dalam berkomunikasi, kita tidak sekedar menyampaikan pesan yang penting yang perlu kita sampaikan. Kita tidak egois, hanya memikirkan apa yang perlu gua sampaikan. Ya? Tapi seorang pemimpin itu juga memikirkan orang yang akan diberikan pesan. Considerate others di sini artinya apa? Pesan apapun yang Anda sampaikan, create-lah. Olahlah sedemikian rupa, seolah-olah pesan itu merupakan kepentingan dari pihak yang kita ajak berbicara. Jadi tidak boleh kita menyampaikan sesuatu pesan, itu sekedar menyampaikan. Walaupun tentu sebagai pemimpin kita ada kepentingan perusahaan mungkin, kepentingan lembaga, kepentingan departemen kita, kepentingan divisi kita, itu wajar. Tapi ketika Anda menyampaikannya, kemaslah sedemikian rupa, seolah-olah merupakan kepentingan
dari orang yang kita ajak berbicara. Suatu saat saya mengusulkan sebuah proyek kepada organisasi, yaitu mengadakan yang namanya olimpiade dalam perusahaan. Biayanya 1,5 miliar, bayangkan. Saya datang kepada bos. Bos, bayangkan oleh Anda kalau saya datang hanya mengatakan, bos, jenuh nih karyawan, kita perlu olahraga nih. Bagaimana kalau kita bikin olimpiade nih di perusahaan, 1,5 miliar, bos. Kira-kira bos mau ngasih nggak? Tidak akan. Kenapa? Karena kita hanya sekedar menyampaikan pesan kita doang. Tapi considerate others. Kemas kepentingan kita tadi seolah-olah kepentingan pihak yang kita ajak berbicara. Kita sampaikan, bos, perusahaan kita tambah besar. Sekarang ini sebentar lagi mau ada pemilu, bos. Karyawan kita sangat berpotensi dipengaruhi oleh pihak luar. Sangat berpotensi diajak-ajak untuk ikut-ikutan kegiatan politik di luar sana. Kita butuh sebuah kegiatan yang menarik perhatian mereka ke dalam. Sehingga mereka fokus, tidak mikir aneh-aneh ke luar sana. Kita butuh, bos, sebuah kegiatan semacam olimpiade, bos, di mana karyawan happy di dalam, fokus ke dalam kegiatan di dalam, tidak terpengaruh kegiatan di luar. Dan mereka juga sekarang kelihatannya di luar banyak yang kurang kompak. Tapi dengan adanya olimpiade ini, mereka akan semakin kompak, akan semakin sinergi, sehingga target-target perusahaan kita akan semakin mudah tercapai. Misalnya gitu ya. Artinya apa? Pesan yang kita kemas ini, pesan yang kita sampaikan ini dikemas sedemikian rupa seolah-olah kepentingan pihak yang kita ajak berbicara. Jadilah ini pesan yang penting. 10 lebih 3 menit, 7 menit lagi ya. Pesan yang bagus juga perlu didukung oleh cara menyampaikan yang smooth ya. Konten content convertible. Artinya apa? Cara penyampaiannya itu tidak langsung to the point. Tapi lihat dulu ya. Pertama, kita kuasai konten dulu. Ini saya mau ketemu dia, mau nyampein apa? Kuasai kontennya ya. Tentu ketika bertemu, jangan langsung konten disampaikan. Konteksnya dulu. Breaking dulu. Lakukan ice breaking dulu. Apa yang menarik bagi dia? Oh, dia senangnya topik, kalau dia itu kalau ngomong tentang politik, dia senang. Bicara dulu tentang politik. Atau mungkin sesuatu yang sedang hot sekarang, tentang COVID-19 misalnya gitu ya. Ngomong dulu tentang COVID-19. Gimana? Sehat-sehat semuanya, bawa cerita dulu itu. Itu namanya untuk ngebangun dulu rapport building, kedekatan dengan dia. Nah, baru setelah itu terbentuk suasana nyaman, konten masuk. Ya, ketika konten sudah masuk, pertimbangkan convertible-nya. Artinya apa? Adjustable di situ. Amati terus body language-nya, lihat terus gestur tubuhnya, apakah dia ada yang ragu atau kurang tertarik dengan pembicaraan kita. Jangan nyelonong terus. Kita harus fleksibel di situ. Lihat, ketika dia matanya kelihatan ragu, jangan langsung nyelonong, langsung kesimpulan. Mundur lagi, ulang lagi, yakinkan. Itu namanya convertible. Ya. Oke, kita tidak terlalu detail di sini. Yang keempat adalah the power of three. Pesan yang kita sampaikan, usahakan dikemas menjadi 3 topik penting. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, sampaikan. Karena sering orang itu tidak nangkep apa yang kita sampaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 hal penting kepada Anda. Nah, orang langsung mikir tuh, apa nih bos menyampaikan apa nih? Kan gitu. Tapi kalau datang-datang, pembukaan aja udah setengah jam gitu kan, nggak jelas ke sana, ini mau ngomong apa sih bos gua ini gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Usahakan kemas pesan kita itu ke dalam 3 poin penting. Ya. The power of quote. Bagi kebanyakan orang, teman-teman, quote dari seseorang yang hebat, orang hebat itu sangat mempengaruhi, sangat penting. Bila perlu Anda ketika akan menyampaikan sebuah pesan, sampaikan dulu. Teman-teman, kemarin saya membaca sebuah pesan yang sangat bagus sekali dari Jack Ma, seorang yang sukses, pemilik Alibaba misalnya gitu. Sampaikan quote-nya apa. Ini akan menjadi sesuatu yang
asalnya pikirannya kemana-mana, nggak konsentrasi. Ketika Anda memulai, ketika Anda menyampaikan pesan Anda, diawali dengan quote yang powerful, yang relevan dengan pesannya, ini akan berdampak sangat hebat kepada pesan komunikasi yang Anda sampaikan. Ya. The power of story, ini sangat bagus juga. Anda cerita dulu. Tentu cerita ini, orang itu otak kiri sering dipakai. Bicara angka, bicara data, itu common. Tapi otak kanannya, banyak orang yang jarang pakai. Dan dia sangat tertarik ketika kita bicara itu pakai otak kanan. Bicara cerita kejadian, mungkin bisa cerita diri Anda, cerita teman Anda, cerita keluarga Anda, silahkan. Ya, kemarin saya jam sekian makan bersama anak-anak saya. Ketika baru mulai makan, anak kecil saya menumpahkan air dalam gelas dia ke baju saya sebagai ayah di rumah. Secara emosi, saya bisa saja waktu itu marah. Tapi saya cium anak saya. Saya bilang, hati-hati ya nak. Jangan lakukan ini lagi. Lain kali hati-hati. Saya ganti baju, saya akhirnya makan bersama lagi, happy. Bayangkan rekan-rekan, kalau saat itu saya bentak anak saya marahi dia, tentu dia akan nangis. Ibunya mungkin membela dia, saya marahin juga. Akhirnya terjadilah kekacauan di keluarga saya. Betapa pentingnya ketenangan emosi. Hari ini saya akan sharing kepada Anda sebuah pesan penting tentang bagaimana mengelola emosi dalam bekerja. Misalnya begitu ya. Nah ini contoh Anda menyampaikan pesan yang bagus tapi diawali dengan sebuah story. Gitu ya. The power of question. Ini juga bisa Anda menyampaikan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Ya, teman-teman sekalian, kemarin 1 juta karyawan tekstil di PHK. Dengan COVID-19 ini, 2 hari lalu juga kita mendengar ada 100 toko Kentucky Fried Chicken yang tutup. Misalnya. Apakah kita juga termasuk perusahaan yang akan tutup? Nah, ini pesan yang bagus ketika kita bisa mendelivernya itu mengawali dengan sebuah pertanyaan. Lalu Anda lanjutkan, tentu kita tidak mau ini terjadi. Karena kalau perusahaan kita tutup, betapa banyak, dan seterusnya. Ya. Lalu ada reward and punishment, bagaimana strategi menyampaikan penghargaan kepada karyawan atau kepada anak buah, atau memberikan punishment, ini juga ada strateginya. Ya. Bagaimana cara menyampaikan berita atau komunikasi itu dengan cara mencari titik kesamaan antara orang yang diajak bicara dengan kita. Ya, karena orang itu cenderung kalau ada hal yang sama, mungkin sama karena kita sama-sama suku bangsanya, sama-sama orang Bukit Tinggi, itu lain komunikasinya. Saya ketemu dengan kepala dinas tenaga kerja, mau negosiasi agar toko yang ditutup itu bisa dibuka. Ketika chat awal, cari tahu dulu dia itu namanya siapa. Oh, nama seperti ini sepertinya orang Sunda nih gitu kan. Saya orang Sunda. Good communication, cari dulu kesamaan. Bapak dari mana, Pak? Namanya seperti Sunda. Oh, saya dari Sumedang. Oh, Sumedang. Saya Sukabumi, Pak. Oh, kita sami atau orang-orang Sunda gitu kan misalnya. Kalau ternyata saya kemarin ketemu dengan Pak Doni Monardo. Beliau itu Jenderal Doni itu kepala gugus tugas COVID-19. Beliau orang Padang. Nah, ketika saya ketemu beliau, saya bilang, Bapak Padangnya di mana? Oh, saya Padangnya di Anu. Oh, saya juga istri orang Padang, Pak. Dan saya juga ngajar di Padang, di Bukit Tinggi. Nah, ini kedekatan batin begini, teman-teman. Hal yang sangat bagus di dalam kita berkomunikasi. Karena ini sesuatu yang menjadi modal penting dalam kita melanjutkan dengan komunikasi berikutnya. Ya. Surprising communication. Di dalam organisasi, di dalam kantor mungkin sering kita itu diidentifikasi atau dikenal sebagai Pak Rinaldi yang kalau ngomong tuh selalu begini caranya, selalu kata-katanya begini, itu Pak Rinaldi gitu. Nah, kita kalau akan menyampaikan sebuah pesan-pesan tertentu, jangan dimulai dengan gaya kita yang biasa.
Gunakan dengan cara surprising. Surprising itu sesuatu yang mengagetkan. Sesuatu yang mungkin dengan data, mungkin Anda mulai dengan teriakan barangkali. Mungkin Anda mulai dengan puisi barangkali, silahkan gitu ya. Nah, itu surprising itu berbagai makna bisa Anda terjemahkan ya. Persuasif, inilah komunikasi bagaimana kita mempengaruhi orang. Ya, bagaimana mengajak orang dengan menyampaikan gambaran indah masa depan yang akan dicapai. Ya. Terus ada assertive communication, komunikasi yang tegas. Ingat, komunikasi itu ada yang reaktif. Reaktif itu yang cenderung pasif ya. Sorry, pasif. Pasif itu artinya diam. Ada yang ekstrim lagi, tadi ekstrim kanan, ekstrim kiri itu adalah yang progresif. Terlalu menguasai, ngomong terus, ngoceh. Kalau yang pasif terlalu banyak diam, kalau yang progresif terlalu banyak ngomong sehingga orang sebel, yang di tengah adalah yang asertif. Dia tahu kapan dia harus mendengar, kapan dia harus berbicara. Ini harus dimainkan selama pesan Anda disampaikan. Jadi pesan Anda akan menjadi indah ketika Anda terkadang mendengar, terkadang bertanya, terkadang ngomong. Tapi kalau Anda nyoloteh terus, itu namanya progresif. Atau Anda diam aja. Terkadang batuk, bengong, kentut, bahkan gitu ya. Tuh, bau aja gitu kan. Nah, itu bahaya ya. Jadi tidak boleh. Dalam berkomunikasi, pastikan kita berada titik tengah, yaitu assertive communication. Terakhir adalah leadership communication. Leadership communication itu artinya komunikasi yang berdampak. Komunikasi itu yang betul-betul membuat orang itu bertindak. Bagaimana caranya? Pesan yang kita sampaikan dikemas sedemikian rupa, membuat orang itu mau bergerak. Ya, ketika saya memimpin sebuah perusahaan, outsourcing company, apa yang saya sampaikan kepada tim? Saya bilang apa? Teman-teman sekalian, hari ini outsourcing company dikuasai oleh perusahaan asing. Masa untuk mengelola security saja? Masa untuk mengelola cleaning service saja harus perusahaan asing? Masa kita tidak sanggup? Ayo kita bangun. Kita bangun sebuah company yang dalam waktu 10 tahun sudah punya karyawan 60.000 orang. Wah. Jadi membuat orang itu bertindak gitu ya, mau bergerak. Itu yang disebut dengan leadership communication, ya. Baik, sudah 10.14. Jadi kesimpulannya teman-teman, sorry tadi saya tidak terlalu detail semuanya karena memang waktu terbatas. Tapi itulah poin-poin yang penting sebagai seorang pemimpin itu dia harus tahu bagaimana agar dia layak didengar sebagai the person-nya. Dia pun harus memiliki pesan-pesan yang wajar dan layak dikomunikasikan oleh seorang pemimpin. Dan yang ketiga, the way-nya pun dia bisa. Dia tahu cara berkomunikasi sebagai seorang pemimpin. Ya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan di-mute yang mau ngomong, tapi angkat tangan dulu. Saya sebentar. Untuk tanya jawab mungkin cocok kalau saya pindah ke handphone. Ya. Pasti itu di depan. Tangannya yang kasih, Pak. Oke. Stop sharing dulu. Nah, saya end. Saya close.